Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Menjelang bulan Ramadan, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan. Baginda Raja yang sudah terbiasa, tentu bukanlah merupakan beban baginya, bahkan menjadi momentum yang dinanti-nantikan. Apalagi dengan seorang Abu Nawas, ulama sufi yang taat menjalankan perintah agama. Pada suatu hari Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa sih puasa di bulan Ramadan hanya sebulan?" Abu Nawas menjawab, "Itu kan sudah ketetapan dari Allah Paduka. Kita selaku hambanya cukup menjalankan." Sesaat Baginda Raja terdiam, seolah tidak puas dengan jawaban tersebut. "Emangnya kenapa Paduka? Apakah Paduka keberatan menjalankan puasa sebulan?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku justru merasa bahagia," balas Baginda Raja. "Jadi begini Abu Nawas, ngomong-ngomong tentang puasa, apakah kamu sanggup bila puasa setahun penuh?" tanya Baginda Raja. "Waduh, saya kurang tahu Paduka. Lagian tidak ada perintahnya Paduka, ngapain harus menyiksa diri?" jawab Abu Nawas. "Kamu itu kan ulama sufi Abu Nawas, masa tidak kuat? Begini saja, aku ada tantangan untukmu," ucap Baginda Raja. "Hah? Tantangan apa itu?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tantang kamu berpuasa setahun penuh, tapi puasa yang akan kamu lakukan harus sesuai dengan anjuran agama. Apakah kamu sanggup?" tanya balik Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dalam hati ia berkata, "Hah? Emangnya ada puasa setahun? Itu kan perkara bid'ah yang tidak diajarkan Rasulullah. Bagaimana Abu Nawas? Kau berani tidak menerima tantangan ini?" desak Baginda Raja. "Maaf yang mulia, bukannya saya tidak sanggup, tetapi saya bingung mencari alasan untuk membenarkan ibadah puasa yang akan saya lakukan," ujar Abu Nawas. "Itu urusanmu. Bukankah kau ulama sufi yang terkenal cerdik? Pasti kau bisa menemukan jawabannya," tukas Baginda Raja. Setelah berpikir keras, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka yang mulia, saya terima tantangan Paduka. Tetapi berhubung sekarang masih bulan Ramadan, kita tunda dulu sampai puasanya selesai," kata Abu Nawas. Singkat cerita, setelah bulan Ramadan berlalu, Abu Nawas ditagih janjinya oleh Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kapan kau akan menjalankan tantanganmu?" tanya Baginda Raja. "Nanti Paduka, nanti," jawab Abu Nawas. "Iya, tapi kapan?" tanya Baginda Raja tak sabar. "Sabar ya Paduka," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap kali ditanya, Abu Nawas selalu mengelak dengan jawaban yang sama. Hingga pada suatu hari Baginda Raja kembali bertanya, Abu Nawas, kau selalu saja mengulur-ngulur waktu. Kalau kau tak sanggup bilang saja. Ini sudah sampai bulan Desember, bahkan sebentar lagi datang bulan Januari." Abu Nawas membalas, "Baik Paduka yang mulia, besok hari Kamis saya akan menjalankan tantangan tersebut." Ketika hari Kamis telah tiba, Abu Nawas pun menjalankan puasa untuk memenuhi tantangan Baginda Raja. Kemudian pada hari Jumatnya, Abu Nawas segera mendatangi istana. "Jadi mulai kemarin kau sudah berpuasa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, dan alhamdulillah saya sudah berpuasa setahun penuh," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun heran mendengar pengakuan Abu Nawas. "Setahun penuh? Bagaimana mungkin Abu Nawas? Kau baru saja puasa sehari," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, kemarin waktu hari Kamis itu adalah akhir tanggal bulan Desember, dan sekarang sudah awal bulan Januari dengan tahun yang berbeda. Itu berarti saya sudah menjalankan puasa selama setahun, dan ibadah puasa yang saya lakukan
sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah, yaitu berpuasa pada hari Kamis. Jadi kesimpulannya, saya mulai berpuasa pada akhir tahun di bulan Desember dan berbuka puasa di awal tahun pada awal bulan Januari, jelas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa dan memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun akhirnya mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah warung kopi yang cukup ramai, sekelompok darwis sedang berkumpul untuk berbincang. Di antara mereka duduklah seorang kakek tua dengan janggut panjang yang sudah memutih. Kakek itu adalah ketua kelompok darwis, seorang yang terkenal sangat bijaksana. Para darwis lainnya tampak khidmat, mendengarkan setiap kata yang diucapkan kakek tersebut, seolah takut melewatkan satu nasihat pun. Abu Nawas yang sedang duduk tak jauh dari mereka juga tampak serius mendengarkan petua itu. Meskipun tatapan matanya sesekali tampak jahil, seakan-akan sedang merencanakan sesuatu, kakek darwis itu memulai memberikan nasihatnya. Untuk hidup yang bahagia, ingatlah segala sesuatu di dunia ini harus dibagi dengan adil. Perlakukanlah orang lain dengan kasih sayang yang sama, tanpa pilih kasih. Seorang darwis yang duduk sebelah kiri dengan ekspresi ragu tiba-tiba angkat bicara. "Guru, aku tidak yakin apakah itu mungkin dilakukan. Rasanya tidak masuk akal menghormati anak kecil dengan cara yang sama seperti kita menghormati orang tua. Itu sulit, Guru." Kakek darwis itu tersenyum lembut dan menyahut, "Tetapi apakah kamu pernah mencobanya untuk memulai sesuatu yang besar? Belajarlah memulai dari hal yang sederhana. Cobalah untuk memperlakukan orang-orang di sekitarmu dengan keadilan dan kasih sayang yang sama. Pasti kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati." Para darwis terdiam merenungi ucapan sang kakek, seakan sedang memikirkan cara untuk mempraktikkan nasihat itu dalam kehidupan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas yang memecah keheningan. "Aku pernah mencoba hal itu," katanya dengan lantang. Sontak semua orang di warung kopi menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh minat. Bahkan kakek darwis pun tertarik dan bertanya, "Lalu bagaimana kebahagiaan yang kau dapatkan dari percobaan itu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum sambil mengelus janggutnya, tampak seolah-olah sedang menyusun kata-kata dengan hati-hati, tapi tetap dengan ekspresi jahil di wajahnya. "Begini, aku memang berusaha memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Aku punya tetangga baru seorang janda yang cantik dan baik hati. Aku pun memperlakukannya dengan cara yang sama seperti aku memperlakukan istriku. Karena kukira itu akan membawa kebahagiaan sesuai dengan petuahmu, Guru." Para darwis dan kakek darwis mendengarkan dengan penuh perhatian, penasaran dengan arah cerita Abu Nawas. "Dan apa yang terjadi, Abu Nawas?" tanya salah satu darwis yang tak sabar. "Yang terjadi adalah," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil, "tetanggaku yang janda itu menjadi janda yang bahagia karena perlakuanku yang manis. Tapi istriku, istriku berubah menjadi sangat jahat." Orang-orang di warung kopi pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang penuh kelakar itu. Bahkan kakek darwis yang biasanya sangat serius tertawa hingga terbatuk-batuk. Di tengah suara tawa yang riuh, kakek darwis akhirnya berkata, "Abu Nawas, memang kamu ini selalu ada-ada saja. Memperlakukan semua orang sama itu tak selalu cocok untuk semua hal. Tapi kisahmu ini memberikan pelajaran pada kita semua. Meskipun caramu aneh dan kocak." Abu Nawas pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. "Benar, Guru, hidup ini tidak selalu hitam dan putih. Terkadang ada warna abu-abu yang perlu kita mengerti." Guru dan para darwis pun pulang dengan senyum di wajah mereka, membawa pelajaran dan humor dari Abu Nawas yang tak pernah ada habis-habisnya, membuat hidup mereka lebih berwarna. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Sultan Harun al-Rasyid mengumumkan bahwa masjid kerajaan akan mengadakan sholat tarawih berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam pilihan. Para ulama kerajaan mengusulkan beberapa nama,
Tetapi Sultan tiba-tiba berkata, "Aku ingin Abu Nawas menjadi imam salat tarawih malam ini." Para menteri dan jamaah pun terkejut. Semua orang tahu bahwa Abu Nawas bukan seorang qori yang terkenal, dan ia juga dikenal dengan kecerdikannya yang seringkali di luar dugaan. Namun, ketika perintah Sultan adalah mutlak, mereka tidak bisa menolaknya. Saat malam tiba, masjid penuh dengan jamaah. Semua orang penasaran bagaimana Abu Nawas akan memimpin sholat. Setelah azan Isya berkumandang, Abu Nawas pun maju ke depan dan mulai memimpin sholat Isya dengan khusyuk. Setelah itu, tibalah waktunya sholat tarawih. Para jamaah berdiri dengan tenang, siap untuk sholat yang biasa berlangsung cukup lama. Namun, begitu sholat dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Abu Nawas membaca surat Al-Fatihah dengan sangat cepat, bahkan hampir seperti tidak terdengar. Kemudian, ia langsung duduk, sujud, berdiri lagi, dan begitu seterusnya. Rokaat demi rokaat berjalan dengan kecepatan kilat. Para jamaah mulai bingung dan saling pandang. Tetapi tidak ada yang berani protes karena mereka berada di bawah pengawasan Sultan. Dalam waktu 5 menit saja, Abu Nawas sudah menyelesaikan 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Protes dari jamaah. Setelah sholat selesai, suasana masjid menjadi gempar. Para jamaah langsung menghampiri Abu Nawas dengan wajah bingung dan protes keras. "Wahai Abu Nawas, apa yang baru saja terjadi? Mengapa sholat tarawih begitu cepat? Kami bahkan belum sempat menghayati bacaan." Salah satu ulama istana berkata dengan nada serius, "Ini bukan sholat tarawih yang benar. Engkau membaca dengan terlalu cepat dan tidak mengikuti sunnah." Namun Abu Nawas dengan tenang tersenyum dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, bukankah setiap tahun kalian selalu meminta imam yang membaca dengan cepat agar tarawih tidak terlalu lama? Aku hanya memenuhi keinginan kalian." Mendengar jawaban Abu Nawas, semua orang terdiam. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sering mengeluh jika sholat tarawih terlalu lama, dan kini mereka mendapatkan pelajaran berharga. Sultan Harun al-Rasyid yang sejak tadi memperhatikan kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan cara jenaka. Wahai rakyatku, ambillah pelajaran dari kejadian ini. Ibadah bukan soal cepat atau lambat, tetapi tentang kehusuan." Sejak malam itu, masyarakat lebih menghargai sholat tarawih dengan bacaan yang lebih tenang dan penuh penghayatan. Sementara itu, ia tetap menjadi legenda yang selalu punya cara cerdik dan lucu untuk menyampaikan pesan moral. Kisah selanjutnya, menjelang bulan suci Ramadan, sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas untuk mengumpulkan kayu bakar di hutan. Kayu itu nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak selama bulan puasa. Sehari sebelum Ramadan tiba, Abu Nawas bergegas pergi ke hutan dengan membawa kampak andalannya. Sesampainya di hutan, ia segera mengumpulkan kayu bakar dengan tekun. Seharian bekerja, ia berhasil mengumpulkan 10 ikat kayu bakar. Saat azan berkumandang, Abu Nawas menyadari bahwa hari sudah siang. "Aku harus pulang," gumamnya. Ia pun memikul 1 ikat kayu bakar dan berjalan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas segera mandi untuk membersihkan diri, lalu menunaikan sholat zuhur. Tak ingin pekerjaannya tertunda, ia kembali ke hutan untuk mengambil sisa kayu bakar yang masih tertinggal. Waktu terus berjalan hingga matahari mulai condong ke barat. Saat azan ashar berkumandang, Abu Nawas masih berada di tengah hutan, sehingga ia pun menunaikan sholat ashar di tengah hutan. Menjelang maghrib, ia baru berhasil membawa sebagian besar kayu bakarnya pulang. Namun karena jarak antara hutan dan rumah cukup jauh,
masih ada 2 ikat kayu bakar yang tertinggal. Abu Nawas pun tersenyum lelah. Sepertinya aku harus kembali esok pagi, katanya pada diri sendiri. Saat azan maghrib berkumandang, Abu Nawas segera bergegas menuju musola untuk menunaikan sholat berjamaah. Ia merasa lega bisa menjalankan sholat bersama para jamaah di malam yang penuh berkah. Namun ketika hendak pulang, tiba-tiba ia tersentak. Ia baru menyadari sesuatu yang penting. Besok adalah hari pertama puasa dan ia belum mandi besar serta keramas. Astagfirullahaladzim, aku belum mandi suci, padahal besok kan sudah mulai puasa ya, gumamnya panik. Abu Nawas pun merasa gelisah. Ia bingung, apa mandi besar sebelum puasa adalah kewajiban atau hanya sunnah? Tanpa berpikir panjang, ia segera mendekati seorang ulama yang masih duduk di tempat imam. Maaf tuan ulama, kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebingungan. Saya baru ingat kalau saya belum mandi besar, sedangkan besok adalah hari pertama puasa. Bagaimana hukumnya? Apakah saya wajib mandi sebelum puasa dimulai? Sang ulama tersenyum lembut mendengar pertanyaan itu. Dengan tenang ia menjawab, wahai Abu Nawas, mandi sebelum puasa Ramadan bukanlah sesuatu kewajiban, namun dianjurkan sebagai bagian dari kebersihan dan persiapan ibadah. Beberapa ulama menyebutkan bahwa mandi itu termasuk dalam mandi sunnah yang dilakukan sebelum ibadah besar seperti puasa atau sholat berjamaah di hari raya. Abu Nawas mengangguk-angguk mendengarkan dengan seksama. Sunnah ini bertujuan agar kita memasuki bulan suci dalam keadaan bersih dan segar. Meskipun tidak wajib, mandi ini memiliki nilai baik untuk dilakukan dengan niat yang tulus dan tata cara yang benar. Ibadah puasa pun dapat dijalankan dengan lebih nyaman dan penuh keberkahan. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu waktu subuh, sementara posisi beliau belum mandi junub karena habis berhubungan badan sebelum waktu subuh. Setelah itu Nabi mandi dalam rangka menghilangkan hadas setelah masuk adzan subuh, dan lalu beliau berpuasa. Artinya walaupun sudah masuk waktu subuh, orang belum mandi junub itu tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Maka dalam hal ini mandi ketika puasa itu tidak diwajibkan atau tidak diharuskan, lanjut sang ulama. Abu Nawas berpikir sejenak lalu bertanya lagi, jadi apakah saya harus mandi besar sekarang juga atau tidak perlu karena sudah masuk waktu maghrib? Sang ulama tersenyum dan menjawab, jika engkau tidak dalam keadaan junub maka tidak ada kewajiban untuk mandi besar. Namun jika engkau ingin menyambut Ramadan dengan kebersihan dan kesegaran, maka silahkan mandi, itu akan lebih baik. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas menghela napas lega. Ia lalu berkata dengan gaya khasnya, kalau begitu aku makan dulu saja baru mandi. Percuma mandi juga, paling-paling nanti bajuku basah karena kuah makanan. Sang ulama dan para jamaah yang mendengar itu pun tertawa. Begitulah Abu Nawas, selalu punya cara unik dalam menghadapi sesuatu. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang menjajakan dagangannya, para ibu berbelanja, dan anak-anak berlari ke sana ke sini. Namun, di salah satu sudut pasar ada sesuatu yang lebih menarik perhatian daripada sekedar jual beli, yaitu sebuah perdebatan sengit antara seorang ahli fikih yang terkenal kaku dengan seorang pria yang wajahnya selalu menyimpan tawa lucu, gembira. Tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Abu Nawas seperti biasa mengenakan jubah lusuhnya yang penuh tambalan di sana sini. Namun jangan salah, di balik kesederhananya itu tersimpan kecerdikan luar biasa. Orang-orang di Baghdad sudah mengenalnya sebagai seorang yang tak hanya pandai membuat orang tertawa, tetapi juga mampu menundukkan orang-orang yang menganggap diri mereka lebih pintar. Di sisi lain ada seorang ahli fikih bernama Syekh Ja'far. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat disiplin dalam memahami ilmu agama. Sorbannya selalu terikat rapi, jubah putih bersih,
dan wajah penuh wibawa. Namun yang membuatnya terkenal bukanlah hanya keilmuannya, tetapi juga sifatnya yang keras dan tidak suka bercanda. Baginya ilmu fikih adalah sesuatu yang serius, tidak boleh dipermainkan. Hari itu juga di tengah keramaian pasar, seorang pemuda berlari dengan napas tersengkal-sengkal menuju kerumunan orang yang tengah asik mendengarkan ceramah Syekh Ja'far. "Wahai Syekh, aku punya pertanyaan yang sangat penting," seru pemuda itu. Syekh Ja'far mengangguk. "Silahkan anak muda." Pemuda itu pun menarik nafas dalam-dalam lalu bertanya, "Jika seseorang sedang berpuasa dan dia kentut dalam air, apakah puasanya batal?" Pertanyaan nyeleneh itu langsung menarik perhatian banyak orang. Syekh Ja'far mengelus janggutnya. "Astagfirullah, pertanyaan macam apa ini?" Namun sebelum beliau sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas dari kerumunan. "Haha, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa," kata Abu Nawas sambil melangkah ke depan. "Abu Nawas, kau datang di saat yang tepat. Jika kau ingin mendengarkan ilmu, silahkan duduk dan diam," tegas Syekh Ja'far. Abu Nawas menggeleng sambil tetap tersenyum. "Wahai Syekh, izinkan aku ikut serta dalam perbincangan ini. Bagaimana jika kita jadikan ini sebagai debat ilmu?" Syekh Ja'far mendengus. "Debat ilmu denganmu? Aku tidak ingin membuang waktu dengan hal-hal yang tidak serius." "Tapi pertanyaan tadi sangat serius," balas Abu Nawas. Jawaban dari pertanyaan ini menentukan nasib banyak orang yang kebetulan sering berada di air saat berpuasa. Kerumunan tertawa mendengar alasan Abu Nawas yang terdengar mengada-ngada, tetapi di sisi lain mereka juga penasaran bagaimana kelanjutan perdebatan ini. Syekh Ja'far akhirnya menghela nafas dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, kalau bicara soal ilmu, mari kita bahas dengan serius." Abu Nawas tersenyum lebar, mengangkat tangan seolah siap bertarung dalam adu argumen. "Tapi sebelum kita masuk ke dalam perdebatan, mari kita sepakati dulu satu hal." "Apa itu?" tanya Syekh Ja'far curiga. "Kalau aku menang, maka aku berhak mendapatkan hadiah 1 dinar dari masing-masing orang di sini," kata Abu Nawas dengan wajah penuh harapan. Orang-orang tertawa, tetapi beberapa dari mereka mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa Abu Nawas tidak pernah kalah dalam perdebatan kecuali jika ia mengalah dengan sengaja. Kemudian Abu Nawas berjalan ke tengah kerumunan dengan tangan disilangkan di dada dengan wajah penuh percaya diri. Sementara itu Syekh Ja'far duduk dengan tenang, namun wajahnya penuh ketegasan. Syekh Ja'far berkata, "Mari kita bahas pertanyaan ini dengan serius. Kentut dalam air apakah membatalkan puasa?" Abu Nawas sambil mengangkat alis lalu berkata, "Syekh Ja'far, pertanyaan ini bukanlah sekadar pertanyaan biasa. Ini adalah pertanyaan yang menyentuh dasar-dasar ilmu fikih yang paling mendalam." Beberapa orang mulai tertawa, tapi ada juga yang mengangguk serius seolah-olah baru menyadari betapa pentingnya masalah ini. Syekh Ja'far menarik napas dalam. "Abu Nawas, menurutmu bagaimana hukum kentut dalam air saat berpuasa?" Abu Nawas mengangkat jari telunjuknya. "Sebelum aku menjawab, aku ingin memastikan kita berada dalam pemahaman yang sama. Wahai Syekh, apa yang membatalkan puasa?" Syekh Ja'far tersenyum tipis. "Puasa batal jika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka seperti mulut, hidung, atau telinga." Abu Nawas mengangguk-angguk dengan penuh pemahaman. "Bagus, maka pertanyaanku selanjutnya, apakah kentut itu sesuatu yang masuk atau sesuatu yang keluar?" Beberapa orang tertawa keras, sementara yang lain mulai berpikir keras. Syekh Ja'far menghela nafas. "Jelas sesuatu yang keluar." "Bagus sekali," seru Abu Nawas sambil bertepuk tangan. "Jadi kalau kentut itu keluar, kenapa puasanya harus batal? Yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk, bukan yang keluar." Orang-orang yang menyaksikan langsung bergemuruh tertawa, namun Syekh Ja'far tetap tenang. Ia mengangkat satu jari untuk meminta perhatian. "Abu Nawas, argumenmu menarik, tetapi kau lupa satu hal.
Dalam Islam ada juga sesuatu yang disebut sebagai perkara meragukan. Jika kita tidak yakin apakah sesuatu membatalkan puasa atau tidak, maka lebih baik kita berhati-hati dan menghindarinya. Abu Nawas menyipitkan mata. Jadi kau ingin mengatakan bahwa kentut dalam air itu meragukan? Syekh Ja'far mengangguk. Benar, karena ketika seseorang kentut dalam air, kita tidak bisa memastikan apakah ada partikel kecil yang mungkin kembali masuk ke dalam tubuh. Kerumunan kembali gemuruh. Ada yang tampak bingung, ada juga yang mulai mengangguk-ngangguk, seolah mereka baru menemukan kebenaran hidup yang baru. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap Syekh Ja'far dengan penuh rasa ingin tahu, lalu mengangguk pelan. Baik, jadi menurut Syekh, ada kemungkinan kecil bahwa sesuatu dari kentut itu bisa masuk kembali ke dalam tubuh. Benar, jawab Syekh Ja'far yakin. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, mari kita lakukan eksperimen. Lalu Abu Nawas menoleh ke salah satu pedagang yang menjual kendi-kendi air. Wahai tuan yang baik hati, bolehkah aku meminjam salah satu kendi milikmu? Pedagang itu mengangguk cepat, lalu menyerahkan kendi tanah liatnya. Abu Nawas mengambil kendi itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku akan menuangkan air dari kendi ini. Kalian semua perhatikan baik-baik. Apakah ada sesuatu yang naik kembali ke atas? Semua orang langsung menahan nafas. Abu Nawas menuangkan air dari kendi itu ke tanah, dan seperti yang diduga, air mengalir ke bawah tanpa ada yang kembali naik. Lalu ia menatap Syekh Ja'far dengan penuh kemenangan. Apakah kau melihat sesuatu yang kembali naik ke atas? Tidak. Abu Nawas mengangguk. Tepat, seperti itulah kentut dalam air. Ia keluar dan hilang begitu saja. Tidak ada yang kembali ke tubuh. Syekh Ja'far mencoba menyela pembicaraan, tetapi Abu Nawas, ini adalah masalah fikih, tidak bisa kau samakan dengan air dari kendi. Abu Nawas menatapnya dengan tatapan penuh kesabaran. Wahai Syekh, kau tahu bahwa aku menghormatimu sebagai orang yang berilmu, tetapi dalam fikih kita harus menggunakan akal sehat, bukan? Benar, jawab Syekh Ja'far dengan hati-hati. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, kalau begitu kita harus mencari dalil yang kuat daripada keraguan. Tiba-tiba dari tengah kerumunan, seorang lelaki tua berbaju sederhana maju ke depan. Ia dikenal sebagai salah satu murid ulama besar di Baghdad. Kemudian berkata, wahai Abu Nawas dan Syekh Ja'far, izinkan aku menambahkan sedikit pemahaman tentang diskusi ini. Abu Nawas dan Syekh Ja'far mengangguk. Silahkan, kata Abu Nawas penuh hormat. Lelaki tua itu berkata, dalam fikih, sesuatu yang membatalkan puasa itu harus memenuhi dua syarat. Pertama, sesuatu itu masuk ke dalam tubuh melalui jalur yang terbuka. Kedua, sesuatu harus memiliki bentuk atau zat yang dapat dirasakan. Abu Nawas tersenyum, sedangkan Syekh Ja'far terlihat berpikir lebih dalam. Lanjut lelaki tua itu, jika kita melihat dari dua syarat ini, maka kentut dalam air tidak memenuhi dua syarat ini. Sebab pertama, kentut adalah sesuatu yang keluar, bukan masuk. Kedua, kentut tidak memiliki bentuk yang dapat dirasakan atau dikonsumsi seperti makanan dan minuman. Kerumunan terdiam menunggu bagaimana reaksi Syekh Ja'far terhadap argumen ini. Syekh Ja'far menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lebih lembut, aku harus mengakui ada logika yang kuat dalam penjelasan ini. Abu Nawas langsung bersorak kecil. Jadi kita sepakat nih bahwa kentut dalam air tidak membatalkan puasa. Namun Syekh Ja'far mengangkat tangan menghentikan euforia Abu Nawas. Tunggu dulu, aku belum menyerah. Syekh Ja'far menatapnya dalam-dalam lalu berkata, jika kentut dalam air tidak membatalkan puasa karena hanya sesuatu yang keluar, maka bagaimana dengan orang yang muntah saat berpuasa? Bukankah muntah juga sesuatu yang keluar? Tetapi para ulama sepakat bahwa muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasa. Kerumunan langsung bergemuruh dan Abu Nawas tampak terkejut sambil mengelus-ngelus janggutnya dan mengangguk-ngangguk seolah sedang berpikir keras. Sebelum aku menjawab, kata Abu Nawas, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kecil sebagai pembuka.
Syekh Ja'far menyipitkan mata. "Silakan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Ketika seseorang muntah, apakah yang keluar hanya angin saja ataukah ada zat yang nyata?" Syekh Ja'far mengernyit. "Tentu saja ada zat yang nyata, cairan sisa makanan atau bahkan benda asing yang tidak tercerna." Abu Nawas mengangguk puas. "Nah, itulah perbedaannya wahai Syekh. Kentut dalam air hanyalah berupa angin. Ia tidak memiliki bentuk warna atau zat yang tidak bisa kembali masuk ke dalam tubuh. Sementara muntah jelas memiliki zat yang dapat dirasakan dan bisa kembali masuk ke dalam tubuh jika seseorang tidak sengaja menelannya. Kerumunan kembali terguncang. Seorang laki-laki tua bahkan sampai menepuk jidatnya. Astagfirullah, kenapa aku tidak berpikir itu sebelumnya?" Syekh Ja'far menutup matanya sejenak. Ia terlihat berpikir keras. Wajahnya masih tetap tenang, tetapi siapapun bisa melihat bahwa ia mulai kehabisan argumen. Tetapi sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, tiba-tiba seorang pria asing muncul dari kerumunan dengan wajah penuh wibawa dan berkata, "Perdebatan ini sangat menarik," katanya sambil melirik Abu Nawas dan Syekh Ja'far. "Tuan-tuan, aku memiliki informasi yang mungkin bisa mengakhiri perdebatan ini," lanjut pria asing itu. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Siapa dia? Apa dia seorang ulama besar? Atau jangan-jangan dia mata-mata dari istana? Abu Nawas sendiri tampak tertarik. "Silahkan wahai tuan, apa yang kau ingin tambahkan dalam perdebatan ini?" Pria itu tersenyum kecil. "Sebelumnya, perkenalkan, namaku adalah Hakim Abdurrahman, seorang kadi di pengadilan Baghdad. Aku datang ke sini bukan untuk berdebat, tetapi untuk menyampaikan keputusan dari para ulama besar yang telah membahas masalah ini sejak lama." Semua orang langsung terdiam, bahkan Abu Nawas dan Syekh Ja'far terlihat sedikit terkejut. Hakim Abdurrahman melanjutkan, "Dalam kitab-kitab fikih terdahulu telah disebutkan bahwa sesuatu yang keluar dari tubuh tidak membatalkan puasa, kecuali jika memiliki zat yang dapat kembali masuk atau mempengaruhi tubuh secara fisik. Oleh karena itu, setelah meneliti berbagai pendapat, para ulama sepakat bahwa kentut dalam air tidak membatalkan puasa." Orang-orang langsung bersorak. Abu Nawas benar, kentut dalam air tidak membatalkan puasa. Subhanallah, jawaban yang masuk akal. Syekh Ja'far yang sebelumnya tampak serius akhirnya tersenyum. Ia menepuk pundak Abu Nawas. "Kau memang luar biasa Abu Nawas, tidak hanya cerdas tetapi juga bisa menjelaskan ilmu fikih dengan cara yang mudah dipahami." Hakim Abdurrahman mengangguk setuju. "Benar sekali. Itulah mengapa para ulama besar selalu menekankan pentingnya memahami ilmu, bukan hanya menghafalkan, karena dalam Islam yang paling utama adalah pemahaman yang benar, bukan sekedar mengikuti tanpa berpikir." Ketika suasana mulai reda, Abu Nawas kembali berbicara. Namun kali ini suaranya lebih lembut dan lebih menyentuh. "Wahai saudara-saudaraku, perdebatan ini bukan hanya tentang apakah kentut dalam air membatalkan puasa atau tidak lebih dari itu. Ini tentang bagaimana kita memiliki ilmu dengan cara yang benar. Janganlah kita hanya mendengar pendapat seseorang lalu langsung menerimanya tanpa berpikir. Tetapi jangan pula kita menolak ilmu hanya karena tidak sesuai dengan pemahaman kita. Hari ini aku belajar banyak dari Syekh Ja'far dan dari Hakim Abdurrahman. Ilmu itu seperti cahaya, dan cahaya itu akan semakin terang jika kita terus mencari dan memahaminya dengan hati yang bersih." Orang-orang mengangguk penuh haru. Syekh Ja'far menambahkan, "Dan jangan pernah takut untuk bertanya, karena pertanyaan adalah awal dari ilmu. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi alim tanpa bertanya dan mencari jawaban." Hakim Abdurrahman tersenyum. "Aku harap kejadian hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan hikmah dan kita harus selalu berusaha memahami ajarannya dengan baik." Suasana mulai mencair. Orang-orang kembali ke aktivitas mereka dengan wajah yang lebih cerah. Seorang pria tua mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku sudah lama mendengar tentang kecerdikanmu, tetapi hari ini
aku melihat sendiri bahwa kau bukan hanya cerdik tetapi juga bijak." Abu Nawas tertawa kecil. Aku hanya seorang yang suka berpikir dan terkadang berpikir dengan cara yang berbeda bisa membawa kita kepada kebenaran yang lebih luas." Syekh Ja'far dan Abu Nawas akhirnya berjabat tangan dengan erat sebagai tanda bahwa perdebatan ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang saling belajar dan memperkaya ilmu. Mereka tidak hanya mendapatkan hiburan dari perdebatan yang kocak dan seru, tetapi juga mendapatkan pemahaman tentang ilmu fikih. Dari perdebatan ini kita belajar bahwa ilmu tidak hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dipahami dengan akal dan hati. Abu Nawas menunjukkan kepada kita bahwa kecerdikan bisa menjadi alat untuk mencari kebenaran, bukan hanya untuk mengalahkan lawan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.